Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita seluruhnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini, dan kita akan mencoba untuk mengkaji bagaimana menghargai perbedaan pada ranah fikih. Kita mengalami bersama perbedaan dalam fikih kadang-kadang menjadikan masalah yang serius internal umat Islam menjadi berkepanjangan, sehingga kadang-kadang substansinya malah tidak tercapai dan hanya ribut di dalam perbedaan masalah fikih. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji itu, sehingga masing-masing kita akan mempunyai bekal keilmuan di dalam menghargai perbedaan itu, sehingga perbedaan bisa kita sikapi dengan cara yang lebih bijak. Ada 5 poin yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, sehingga nanti kita akan memiliki pemahaman yang komprehensif, sehingga kita bisa dewasa di dalam menghadapi perbedaan. Poin yang pertama adalah tentang usaha untuk memahami teks agama, atau yang biasa kita sebut dengan nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Umat Islam seluruhnya, seluruh ulama seluruhnya itu telah bersepakat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sebagai sumber di dalam beragama. Akan tetapi memahami suatu nas dengan benar ini memang kemudian memunculkan beberapa perbedaan, karena memang menuju kepada yang dianggap paling benar itulah proses yang tidak mudah, karena mengingat perkembangan kehidupan yang dihadapi umat Islam saat ini bertambah kompleks dan sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang dihadapi, dialami di masa-masa sebelumnya. Maka kemudian persoalan muncul ketika teks agama atau nas itu dipahami secara beragam oleh umat Islam dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Kita lanjutkan pada poin yang kedua, masalah fikih di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ini untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya perbedaan pendapat itu sudah terjadi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kita ketahui bersama bahwa sahabat itu adalah generasi yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Generasi sahabat itu juga termasuk generasi yang menyaksikan proses turunnya wahyu, mengetahui konteksnya dalam keadaan bagaimana nas itu diturunkan. Mereka juga adalah termasuk orang Arab asli, bukan orang ajam. Maka jelas para sahabat itu memahami secara alamiah struktur bahasa dan arti kosakata Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun toh demikian, tidak jarang para sahabat itu berbeda pendapat di dalam memahami nas, baik Al-Quran ataupun hadis itu. Nah, tetapi pada masa itu karena Rasulullah SAW itu adalah hidup bersama mereka, maka segala kejadian perbedaan pendapat yang dipahami oleh para sahabat langsung bisa kemudian dikonfirmasikan kepada Rasulullah SAW sebagai the first interpreter atau sumber berita pertama. Maka kemudian memang tidak banyak masalah di zaman Nabi dan para sahabat ini tentang fikih, karena masalah yang dihadapi oleh
umat Islam di saat itu langsung kemudian bisa diselesaikan dengan mengkonfirmasikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam sejarah ini kemudian bisa kita lihat bahwa sebenarnya perbedaan di dalam memahami nas baik Al-Quran atau hadis itu sudah terjadi. Nah, poin yang ketiga, adanya kelompok teks agama atau nas yang memiliki makna yang jelas dan tidak dapat dibawa kepada makna lain. Atau di dalam kajian-kajian tentang hukum Islam kemudian disebut dengan adanya ayat ataupun hadis yang jenisnya itu atau klasifikasinya itu adalah qat'iyul wurud wa qat'iyud dilalah. Ada Al-Quran atau hadis yang memang penunjukannya sangat jelas. Nah, ini biasanya berisi tentang akidah. Nah, ada klasifikasi yang kedua, yaitu adanya kelompok nas yang masih membutuhkan penafsiran, atau biasa disebut di dalam hukum Islam itu adalah qat'iyul wurud wa dhanniyud dilalah. Nasnya di dalam ayat atau hadis ada, tetapi ayat atau hadis itu masih bersifat dhon atau multitafsir. Nah, klasifikasi ayat atau hadis yang seperti ini biasanya ada pada ranah fikih. Nah, ini dua klasifikasi, dua kelompok ayat atau hadis. Jika dilihat dari jenisnya, maka ada ayat yang memang dia penunjukannya itu jelas, tapi ada ayat atau hadis yang penunjukannya itu memang masih membutuhkan penafsiran. Nah, yang masih membutuhkan penafsiran itulah biasanya adalah memaparkan tentang fikih. Nah, maka dua kelompok ayat atau hadis ini harus kita pegangi dan di dalam menyikapinya memang berbeda, sehingga nanti kita bisa bijak di dalam memahami perbedaan ini. Untuk menyikapi kelompok ayat atau hadis yang pertama, yaitu ranah akidah. Masalah akidah adalah termasuk masalah yang bersifat qat'i atau pasti, yang berkenaan dengan rukun Islam ataupun rukun iman. Nah, terjadinya perbedaan dalam ranah akidah yang tidak sesuai dengan rukun Islam dan rukun iman akan mengakibatkan kepada kekafiran, karena jelas ayat atau hadisnya tadi sudah tidak multitafsir lagi, sehingga tidak bisa ditafsirkan kepada pemahaman yang lain. Nah, terhadap kelompok yang menyelisihi ranah akidah ini, nah, kita punya hak untuk menyatakan sesat terhadap kelompok yang memang membedai masalah akidah itu. Nah, ini sikap kita terhadap perbedaan masalah akidah. Kita boleh menyatakan sesat kepada kelompok yang memang berbeda dengan kaidah yang sudah baku di dalam rukun Islam atau rukun iman, karena memang ayatnya tidak multitafsir. Berbeda dengan masalah fikih. Yang masalah fikih tadi ayatnya masih multitafsir, sehingga masalah fikih adalah ranah ijtihadiyah dikarenakan berawal dari adanya nas yang masih multitafsir atau memang belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Maka sikap kita adalah melakukan apa yang kita yakini benar, yang kita yakini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah makbulah, dan menghormati serta berlapang dada terhadap keyakinan dan praktek beragama orang lain yang berbeda. Nah, itulah sikap yang saya kira paling bijak di dalam menyikapi perbedaan masalah fikih, yang kalau kita kaji pada poin yang sebelumnya tadi, sebenarnya perbedaan pendapat masalah fikih itu sudah terjadi semenjak zaman Nabi dan para sahabat. Nah, maka seperti itulah kita harus bersikap dalam bidang fikih. Kita melaksanakan apa yang kita yakini dan menghormati apa yang dilaksanakan oleh orang lain yang berbeda, sehingga tenaga umat Islam tidak habis hanya
untuk mempermasalahkan masalah fikih yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, sehingga kita bisa bijak di dalam menghargai perbedaan pada ranah fikih yang memang cenderung terjadi perbedaan itu. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah selalu melindungi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.